Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yayu Winasih dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 12 20 919 30 38. Baik teman-temanku sekalian, saya akan memberikan materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia untuk kelas 12 SMA ataupun Madrasah Aliyah. Teori masuknya Islam di Indonesia. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang berjorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronj dan J. P. Napel, yaitu seorang orientalis orang barat yang mempelajari adat ketimuran untuk menguasai dunia timur. Yang kedua ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jaja Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia atau Iran, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13 Masehi, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabik atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Kemudian yang ketiga ada teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyono dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 Masehi menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Berikutnya ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i.
Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gedal al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leur, Anthony Huygens, David Arnold, dan Buya Hamka. Proses penyebaran Islam di Indonesia yang pertama melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia melalui perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa, yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raja pertama Demak. Yang ketiga, melalui tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggum di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan hingga saat ini. Proses penyebaran Islam di Indonesia yang keempat melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Melalui jalur kesenian, saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, akan tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya dalam mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi,
seperti sastra hikayat, babat, dan seni bangunan dan seni ukir. Yang kelima, proses masuknya Islam di Indonesia melalui politik. Jalur politik di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam. I wanna know what's on my mind. 한 번에 느껴지는 이 느낌은 무엇일까? 자꾸만 가슴이 뛰잖아. 눈부셔 like a shining star. 널 보면 네 생각으로 난 가득 차. 바라보고 있는 그곳이 난 너와 같은 걸, 똑같은 꿈을 꾸는 걸. Can you feel it? 너에게만 해주고 싶은 그 말, 오직 너에게만 꼭 듣고 싶은 그 말. 사랑이란 커다란 게 아니야. 지금 좋은 느낌으로 한 걸음 오는 걸로. Get ready. 그래, 너에게 바라는 건 그저 하나인 걸. 내 곁에 있으면 돼. Get ready. 너에게 바라는 건 하나 더 있는 걸로. 알고 싶으면 get ready. Truly, I wanna know what's on your mind. 놓치고 싶지 않아 너를 나. 길지 않은 시간, 너무 짧은 순간, 넌 네 맘대로 내 안으로 들어와. 걸어가고 싶은 그곳이 넌 나와 같은 걸, 똑같은 꿈을 꾸는 걸. Can you feel it? 너에게만 해주고 싶은 그 말, 오직 너에게만 꼭 듣고 싶은 그 말. 사랑이란 커다란 게 아니야. 지금 좋은 느낌으로 한 걸음 오는 걸로. Get ready. 언제부터 시작인 건지, 어디부턴지, 아무것도 중요하지 않아. 나는 너니까. 너에게만 해주고 싶은 그 말, 오직 너에게만 꼭 듣고 싶은 그 말. 사랑이란 커다란 게 아니야. 지금 좋은 느낌으로 한 걸음 오는 걸로. Get ready. 그래, 너에게 바라는 건 그저 하나인 걸. 내 곁에 있으면 돼. 아니, 너에게 바라는 Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam. Masuk dan berkembangnya agama Islam pertama kali dimulai dari daerah Sumatera, yaitu Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa, yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14 atau 1450 Masehi. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore
pada abad ke-15, yaitu pada tahun 1460 Masehi. 10 tahun kemudian, Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480 Masehi dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak 1575 sampai 1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun yang bersamaan, yaitu 1525 atau abad ke-15 Masehi. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton dan Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi. Berkembangnya Islam di daerah ini ditandai berdirinya Kerajaan Banjar dan pada berakhirnya Kerajaan Islam Banjar berdiri juga Kerajaan Islam Mataram. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi pada abad ke-16. Proses Islamisasi yang dilakukan para dai ulama melahirkan komunitas muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik di satu sisi dan semangat dakwah para mubalik sangat mempengaruhi proses Islamisasi di Indonesia. Secara sosiopolitik, puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. 꿈이 없었던 나의 빈 곳을 채운 사랑 같은 꿈을 꾸고 싶어서 같은 곳을 바라본 나의 곁에 네가 있어. 누군가 Meninjau peran ulama pada masa awal perkembangan Islam. Ulama adalah aktor sentral pada masa awal perkembangan Islam. Kepribadian ulama melekat kuat pada dua sosok, yaitu yang pertama pada saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan, sekaligus pemompa detak jantung perekonomian rakyat. Dan yang kedua pada sosok sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaannya. Pada masa ini, Islam dikembangkan melalui 3 jalur sekaligus: kontrol, dakwah, pendidikan, seni, kebudayaan, dan perkawinan. Struktural, politik, dan kekuasaan. Ekonomi melalui jalur perdagangan. Perbedaan ini disebabkan karena masuknya Islam ke daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah ketika didatangi Islam juga berbeda. Dengan adanya berbagai saluran proses Islamisasi sebagaimana tersebut di atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melibatkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Kenyataannya,
diperankan oleh saudagar Muslim Arab, Muslim Cina, dan Muslim India. Yang ketiga, ajaran Islam tentang egalitarianisme yang tidak mengenal kasta seperti dalam Hindu membuat rakyat kelas bawah memilih Islam.